Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video presentasi kali ini, kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan ketergantungan zat terlarang dan gangguan tidur, yang beranggotakan saya sendiri, Cici Amelia Putri, Hoirunisa, dan Muhammad Fahri Husaini. Menurut BNE, narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Gangguan penggunaan zat adalah gangguan jiwa yang berupa penyimpangan perilaku yang berhubungan dengan pemakaian zat yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat secara kurang lebih teratur sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial. Klasifikasi gangguan penggunaan zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyalahgunaan zat dan ketergantungan zat. Penyalahgunaan zat merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik, paling sedikit 1 bulan lamanya, sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial atau okupasional. Pola penggunaan zat yang bersifat patologik dapat berupa intoksikasi sepanjang hari, terus menggunakan zat tersebut walaupun penderita mengetahui bahwa dirinya sedang menderita sakit fisik berat akibat zat tersebut. Lalu yang kedua ada ketergantungan zat. Ketergantungan zat merupakan suatu bentuk gangguan penggunaan zat yang pada umumnya lebih berat. Terdapat ketergantungan fisik yang ditandai dengan adanya toleransi atau sindroma putus zat. Zat-zat yang sering dipakai yang dapat menyebabkan gangguan penggunaan zat dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu opioida, misalnya morfin, heroin, oetidin, kodein, dan candu. Lalu ganja atau kanabis atau marihuana hanisis, kokain dan daun koka, alkohol yang terdapat dalam minuman keras, amfetamin, halusinogen, meskalin, psilosin, dan psilosibin, sedativa dan hipnotika, solven dan inhalansia, nikotin yang terdapat dalam tembakau, kafein yang terdapat dalam kopi, teh, dan minuman kola. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan gangguan zat yang berkaitan dengan zat. Nah, menurut DSM-5 menyatakan bahwa zat ini mengaktifkan sistem reward di otak. Disinilah masalah umumnya perasaan mendapatkan kesenangan sebagai umpan baik penggunaan demikian dirasakan, sehingga keinginan mengulang penggunaan menjadi besar. Masa dan kemudian sulit. Kesulitan mengendalikan penggunaan membuat penggunaannya mengabadikan hampir seluruh waktunya untuk mencari penggunaan dan mengatasi rasa tak nyaman jika tidak menggunakannya. Dengan demikian, waktu untuk bekerja atau sekolah, bersosialisasi, menikmati masa santai atau liburan terabaikan bersama dengan terabaikan hampir semua kewajiban dalam hidupnya. Pengaktifan pusat sistem reward membuat penggunaannya euforia dan oleh kelompok mereka disebut high. Nah, adapun gangguan penggunaan zat menggunakan berbagai masalah dan meliputi 11 kriteria. Ialah ada menggunakan zat dalam jumlah yang makin lama. Yang kedua, ingin menurunkan atau menghentikan penggunaan. Yang ketiga, menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan. Yang kelima, menagih dan meningkat dorong untuk menggunakan. Yang keenam, tidak mampu mengelola diri atas kewajibannya bekerja atau sekolah di rumah atau tempat kerja. Yang ketujuh, tetap meneruskan penggunaan. Yang kedelapan, tidak lagi melakukan kewajiban untuk sosial. Yang kesembilan, terus menggunakan zat lagi dan lagi. Yang ke-10, melanjutkan penggunaan meski ada masalah fisik dan psikologi yang diakibatkan untuk diperburuk oleh penggunaan zat. Yang ke-11, meningkatkan jumlah pemakaian untuk mendapatkan efek yang sama dengan sebelumnya. Adapun pencegahan dan penanganan gangguan. Nah, ada 3 cara sederhana dalam menanggulangi bencana narkoba, yaitu pencegahan. Nah, pencegahan yang jauh lebih bermanfaat daripada mengobati. Untuk ini dapat dilakukan pencegahan umum
ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967. Di sini lebih dipertegas lagi dan kembali pengedar dan disindik-sindik narkotika serta yang menyalahgunakan narkoba diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara kurungan maupun denda. Nah, ada dalam lingkungan rumah tangga. Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, antar komunikasi yang harmonis antar seluruh keluarga, anggota keluarga. Yang selanjutnya ada di luar lingkungan rumah tangga. Yang selanjutnya ada juga di seluruh masyarakat berperan serta dengan pemerintah. Meskipun sudah diancam hukuman yang berat kepada pengedar dan sindikat narkoba, namun pelanggaran tidak pernah berhenti. Mungkin karena perdagangan ini sangat menguntungkan atau bersurvesi yang sangat besar. Gangguan tidur. Tidur merupakan salah satu cara untuk melepaskan kelelahan jasmani dan kelelahan mental. Dengan tidur, semua keluhan hilang atau berkurang, dan akan kembali mendapatkan tenaga serta semangat untuk menyelesaikan permasalahan. Semua makhluk hidup mempunyai irama kehidupan yang sesuai dengan peredarannya waktu dalam siklus 24 jam. Gangguan tidur merupakan salah satu keluhan yang paling sering ditemukan pada penderita yang berkunjung ke praktik. Gangguan tidur dapat dialami oleh semua lapisan masyarakat, baik kaya, miskin, berpendidikan, maupun orang muda, serta yang paling sering ditemukan pada usia lanjut. Tidur fisiologis. Fase awal tidur didahului oleh fase NREM yang terdiri dari 4 stadium, lalu diikuti oleh fase REM. 1. Tidur stadium 1. Fase ini merupakan antara fase terjaga dan fase awal tidur. Fase ini didapatkan kelopak mata tertutup, tonus otot berkurang, dan tampak gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri. Fase ini hanya berlangsung 3 atau 5 menit dan mudah sekali dibangunkan. Yang kedua, tidur stadium 2. Pada fase ini didapatkan bola mata berhenti bergerak, tonus otot masih berkurang, tidur lebih dalam daripada fase pertama. Gambaran E terdiri dari gelombang T simetris. Dan yang ketiga, tidur stadium 3. Fase ini tidur lebih dalam dari fase sebelumnya. Gambaran EEG terdapat lebih banyak gelombang delta simetris antara 25% atau 50%, serta tampak gelombang slug. Yang keempat, tidur stadium 4 merupakan tidur yang dalam serta susah dibangunkan. Gambaran X didominasi oleh gelombang delta sampai 50%, tampak gelombang sleep spindle. International Characterization of Rest Problem. 1. Dysomnia atau gangguan tidur intrinsik. Narkolepsis, gerakan anggota gerak perodik, sindrom kaki, gelisah, obstruksi latron, napas, hipotensis, post traumatik kepala, tidur berlebihan atau hipersomnia. Dan gangguan tidur ekstrinsik, tidur yang tidak sehat, lingkungan, perubahan posisi tidur toksik, ketergantungan alkohol, obat hipnotik, atau energizer. Dan gangguan tidur irama sirkadian, stream sleep syndrome, perubahan jadwal kerja, sindrom fase terlambat tidur, sindrom fase tidur belum waktunya, bangun tidur tidak teratur, tidak tidur selama 24 jam. 2. Parasomnia atau gangguan arousal, gangguan tidur berjalan, gangguan tidur teror, arousal konfusional, dan gangguan antara bangun tidur gerak tiba, tidur berbicara, kram kaki, gangguan gerak berirama, dan berhubungan dengan fase REM. Gangguan mimpi buruk, gangguan tingkah laku, gangguan sinus kafter, parasomnia lainnya, bruxism otot rahang mengeram, mengompol, suka menelan,
dan distonia paroxysmal. Gangguan tidur irama sirkadian. Sleep Cycle Disorder atau gangguan jadwal tidur yaitu gangguan di mana penderita tidak dapat tidur dan bangun pada waktu yang dikehendaki. Walaupun jumlah tidurnya tetap, gangguan ini sangat berhubungan dengan irama tidur sirkadian normal. Bagian-bagian yang berfungsi dalam pengaturan sirkadian antara lain temperatur badan, plasma darah, urin, fungsi ginjal, dan psikologi.